Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Sunni hadrati mu'alif yang digabdi majal mistad masyaikhina masyaikhina ala sya'unillah nabul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baleni sedikitnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babus sunai. Babus sunai. Adapun ini itu bab yang sebangsa dua-dua. Wafihi, dan itu di dalam bab as-sunai ini itu salasuna ada 30 apanya mau'idhohnya. Nah, arba'atun adapun yang 4 itu akhbarun berupa hadis atau khobar, wal baqi adapun sisanya itu asarun berupa asar. Asar itu dawuhe para sahabat. Nah, apa maksudnya akhbar itu apa? Wa na'ni, dan menghendaki siapa saya, menghendaki bil akhbari dengan kata-kata akhbar di dalam kalimat tadi, menghendaki aqwalan nabiyyi adalah ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari, dan menghadapi dengan asar. Apa sih asar itu? Aqwalas sahabati, akan perkataan-perkataan para sahabat, wat tabi'ina, dan para tabi'in. Jadi yang dimaksud dengan asar itu adalah ucapan, perkataan para sahabat utawa para tabi'in. Tabi'in itu santrine sahabat, sahabat itu santrine Kanjeng Nabi. Kemarin sudah saya jelaskan. Faminhu, maka itu setengah dari makalah. Aifal makolatu, maka adapun makalah al-ula yang pertama, minal munabbihati, dari kitab munabbihat, as-sunaiyati yang sebangsa dua-dua, itu ma hadis, ruwiya yang diriwayatkan apa ma, diriwayatkan anin nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya kanjeng Nabi itu qala, bersabda siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya begini. Khoslatani, adapun dua perkara, itu la syai'a, tidak ada sesuatu pun, itu afdolu, yang lebih utama, minhuma, dari khoslatani. Jadi ada dua hal yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama dari dua hal tadi. Apa itu? Al-imanu, yaitu iman. Iman billahi, kepada Allah, wan naf'u, dan memberikan manfaat, memberi manfaat lil muslimina, kepada orang-orang muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ada dua hal yang tidak ada sesuatu pun lebih utama dari dua hal ini. Kenapa lebih utama? Karena dengan dua hal ini itu menjadi pokok segala aktivitas, segala amal kita di dunia ini. Jadi dengan dua hal inilah menjadi kunci dalam pengabdian kita itu kepada Allah. Apa itu iman? Kenapa iman? Karena semua hal yang tidak didasari dengan iman itu muspro. Muspro itu artinya tidak ada manfaatnya nanti kelak di akhirat. Jadi yang menentukan itu iman. Karena itu iman ini segala-galanya. Jadi apapun, kebaikan apapun di dunia ini, itu kalau tidak didasari dengan iman,
ya nanti nggak ada apa-apanya. Contoh kasus. Orang-orang non-muslim misalnya, itu kan kadang banyak hartanya, kemudian banyak juga memberikan sumbangan kepada apapun, kepada siapapun. Nah, karena tidak ada iman, ya nanti di akhirat nggak ada apa-apanya, belas nggak ada apa-apanya. Jadi iman ini menjadi penentu bahwa amal kita itu nanti ada manfaatnya apa tidak nanti kelak di akhirat. Nah, tentu sekali lagi bahwa yang dimaksud iman ini bukan sekedar iman yang diucapkan di lisan, tapi iman yang dengan iman itu mendorong suatu perbuatan. Jadi perbuatannya itu didorong oleh rasa imannya itu. Nah, iman sih seperti ini loh yang utama tadi itu. Bukan iman sekedar iman ucapan. Oke. Itu yang pertama. Wan naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang muslimin. Apapun itu, manfaat itu. Bil maqoli, baik itu dengan ucapan, baik ucapan yang memberi manfaat kepada orang lain, kepada orang muslim, au bil jahi, ataupun dengan pangkat. Atau manfaat itu sebab pangkat, kedudukan. Jah itu apa ya? Jah itu. Makol dulu. Makol itu apa? Makol itu manasnya ucapan, ya kan? Nah, sebetulnya tidak hanya sekedar ucapan yang keluar dari mulut saja. Tulisan, kitabah, itu hukumnya sama dengan ucapan. Artinya apa? Misalnya sampai kirim WA atau buat status atau apa, dengan status tadi itu kemudian kok ternyata ada orang mukmin, orang muslim yang mendapatkan manfaat dari status itu sama dengan orang mukmin tadi itu mendapatkan manfaat dari ucapan. Jadi tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan. Nah, dengan itu coba bayangkan ini. Jadi sekali lagi, tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan. Kalau misalnya sampai nulis di tembok, tulisannya itu mengandung maksiat, tulisan kotor lah kira-kira begitu. Begitu ditulis, dibaca orang yang baca itu kira-kira maksiat juga enggak? Gara-gara baca maksiat. Itu berarti orang yang menulis tadi itu ya dapat maksiatnya orang yang baca tadi itu. Andaikan dibaca oleh 1000 orang, itu berarti maksiatnya ya selama belum dihapus itu. Jadi gambarnya, misalnya saya nulis kata-kata kotor di sini, kemudian sampean baca, itu sama dengan saya ngomong kepada sampean tentang kata-kata kotor itu, kemudian menimbulkan maksiat. Yaitu maksiatnya juga akan diterima oleh orang yang nulis tadi itu. Itu namanya kalau di dalam bahasa akhlak tasawuf namanya maksiat jariyah. Apa? Maksiat yang mengalir terus, tidak terputus. Selama tulisan itu tidak dihapus, dibaca terus, maka maksiatnya, dosanya itu akan mengalir. Karena itu begini, rumusnya begini. Dengan penjelasan ini, rumusnya, kalau sampai terpaksa melakukan maksiat, pikirkan jangan melakukan maksiat yang maksiat itu mengakibatkan dosa yang mengalir. Maksud mbak ini ya? Mengakibatkan dosa yang mengalir. Kalau terpaksa melakukan maksiat, pastikan maksiatnya itu menimbulkan dosa itu berhenti pada sampean tok. Jangan sampai mengalir. Contoh maksiat mengalir, dosa mengalir itu. Saya misalnya ngatain, sampean kan siapa namanya Kang? Arif. Ari, misalnya saya katain Ari, saya panggil misalkan apa misalnya panggilan yang jelek, misalnya panggilan jeleknya itu apa ya misalnya bencong misalnya misalnya bencong.
Gara-gara saya manggil bencong, kemudian ditiru oleh teman-teman sekelasnya, semuanya manggil bencong. Nah, ini coba. Selama sampean manggil bencong sampai hari kiamat misalnya, itu dosanya ngalir kepada saya. Ini namanya dosa jariyah, dosa yang selalu mengalir. Jadi sekali lagi, kalau terpaksa melakukan maksiat, hindari betul maksiat yang maksiat itu menimbulkan dosa mengalir. Nah sebaliknya, kalau melakukan taat, ya taat atau melakukan sesuatu mengalir itu keren. Sedekah jariyah, pahala jariyah. Nah, kembali lagi bimakol tadi sampai ke sono tadi ya. Makanya kalau bikin status itu juga harus hati-hati. Apalagi mengupload di YouTube atau mengupload di apalah kalau sudah namanya ada rekam digital ya. Itu kalau sudah nggak bisa dihapus, sudah kesebar kemana-mana, masya Allah itu dosanya berapa itu. Maka pastikan kalau menulis status atau apapun, pastikan memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat kepada orang lain. Makol, ucapan. Au bil jah atau dengan jah. Jah itu apa sih? Biasanya dimaknani dengan kedudukan. Betul nggih? Kedudukan atau jabatan atau. Tapi hakikatnya jah itu begini. Jah itu adalah kedudukan seseorang di dalam hati orang lain. Ini mafhumnya ya. Kedudukan seseorang di hati orang lain. Contohnya begini. Sampai jadi kiai lah misalnya. Nah, contoh saja misalkan saya jadi kiai, misalkan nih ya, bukan kok saya kiai enggak. Misalnya saya jadi kiai. Itu biasanya di hadapan santri itu kan mesti menghormati nggak berani bertingkah macam-macam lah pokoknya. Itu artinya saya mempunyai sesuatu kedudukan di hati sampean yang dengan kedudukan itu saya bisa melakukan apa saja. Betul nggak? Tolong dong ambilkan itu. Berani menolak nggak? Berani menolak nggak sampean? Nggak berani karena saya punya kedudukan di hati sampean. Itu namanya jah. Jah itu hukumnya sama dengan mal, harta benda. Sama-sama di dalam aspek kedua-duanya ini mampu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Oke, dengan saya punya uang, saya bisa menginginkan banyak hal. Saya mau beli apa saja keturutan nggak? Keturutan, mau apa saja keturutan. Kalau saya punya jah di hati sampean, saya kepingin apa saja sampai nuruti enggak? Akan nuruti. Tolong besok tolongnya. Coba saya minta tolong dong, minta uangnya. Berani nolak enggak? Nah, jadi bermodal jah, kedudukan di dalam hati seseorang itu bisa dimanfaatkan untuk semaunya orang yang punya jah tadi itu. Nah, jah seperti itu bisa digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jah seperti itu loh. Itu yang bisa dijadikan alat untuk memberikan orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain itu sesuatu yang sangat mulia, sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal, iman dan memberi manfaat kepada orang lain. Baik dengan apa tadi? Ucapan, dengan kedudukan. Terusnya au bil mali atau dengan harta benda. Jadi dengan harta benda kita bisa melakukan apa saja. Nah, itu akan bernilai sangat mulia di hadapan Allah kalau harta bendanya tadi itu dipakai untuk sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, ini juga perlu dilihat-lihat. Memberi manfaat kepada orang lain itu usahakan juga manfaat yang jariyah. Yang mengalir terus. Usahakan kalau bisa. Contoh,
Kalau toh punya harta, diberikan orang untuk biaya kuliah. Membiayai kuliahnya. Nah, dengan kuliah itu nanti orang menjadi pinter, beramal terus, maka amalnya itu akan dikirim kepada orang yang membiayai tadi itu. Itu namanya amal jariah. Dipakai untuk membiayai anak, dipakai untuk membangun sesuatu yang bisa dimanfaatkan, maka itu akan jariah. Oke, makol, jamal. Kalau nggak mampu, ucapan nggak mampu, kedudukan nggak punya, mal harta benda apalagi, aubil badani atau dengan tenaga badan. Ini tingkatan orang orang umum lah. Uang nggak punya, kedudukan nggak punya, ya wes, mampunya bisa memberi manfaat dengan tenaga, ya ayo digarap, nah kira-kira begitu. Dengan tenaganya. Jadi prinsipnya apapun yang ada pada diri kita itu adalah modal untuk bisa dipakai memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, memberi manfaat kepada orang lain itu adalah salah satu dari dua hal yang tidak ada sesuatu lain yang lebih utama dari dua hal itu. Iman dan memberi manfaat kepada orang lain. Nah, tapi pada akhirnya teman-teman sekalian, perilaku yang kedua ini memberi manfaat kepada orang lain ini pun tetap butuh dasar yaitu iman. Karena kalau nggak dasar iman juga nggak ada apa-apanya. Sampai sini mafhum ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali lagi sedikit ke jah tadi, ya jah tadi. Tadi yang saya jelaskan tadi itu jah, tapi jah yang apa? Yang di hati tadi itu. Tapi ada jah yang berupa SK kan? Karena punya jabatan berupa SK, misalnya di SK-kan menjadi direktur apa gitu. Ini berarti punya jah. Dengan SK ini punya kekuasaan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jah itu bisa dilihat dari dua aspek tadi itu. Nah, karena itulah jah itu kenapa diperebutkan orang banyak? Ya karena ini. Kenapa jabatan, kedudukan itu diperebutkan orang banyak? Karena punya tenaga, punya kekuatan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tadi pada akhirnya tetap kembali kepada dirinya. Jah untuk kebaikan atau jah untuk pemuas nafsunya. Menjadi anggota DPR, menjadi presiden, ini semuanya jah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda siapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya begini. Man bermula siapa saja asbaha yang masuk waktu pagi siapa man layanwi tidak berniat siapa man tidak berniat az-zulma akan berbuat zalim ala ahadin kepada seorang pun bagaimana ghufiro maka diampuni siapa lahuman ghufiro maka diampuni lahu bagi man apa yang diampuni apa saja jana yang telah melakukan siapa man waman dan barang siapa itu asbaha masuk waktu pagi siapa man yanwi berniat siapa man berniat nusrotal mazlumi akan menolong orang yang dizolimi wa qadha hajatil muslimi dan melakukan menjalankan kebutuhannya orang muslim menjalankan memenuhi kebutuhan orang muslim kanat maka ada itulahu bagi man
itu ka ajri hajatin seperti ganjarannya satu hajian mabruratin yang diterima atau yang mabrur. Mabruratin yang diterima atau yang mabrur. Barang siapa yang pagi-pagi masuk asbakah itu masuk waktu subuh. Begitu waktu subuh jebret, hatinya langsung kerentek. Saya tidak akan berlaku zalim kepada siapapun. Nah, ini ghufira lahu majun, maka apa yang nanti dilakukan itu akan diampuni oleh Allah. Terus barang siapa yang begitu masuk subuh, dia itu punya niat akan saya akan menolong siapapun yang dizalimi orang lain. Dan saya akan melakukan memenuhi kebutuhan orang lain. Qadha'i hajat muslim. Jadi ada orang lain mempunyai kebutuhan, terus saya bantu, saya penuhi, saya tolong, itu namanya qadha'u hajatil muslim. Maka orang yang mau seperti itu sama dengan ganjarannya, sama dengan dia haji sekali yang haji itu diterima. Padahal haji yang mabrur balasannya apa? Balasannya apa? Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Ya sudahlah, semodal inilah. Jadi nanti ini bisa kita amalkan. Begitu jebret bangun pagi langsung sampai toto atine. Cara noto atinya pertama begini. Ya Allah, hari ini nanti saya ditakdirkan apa ya? Nah, itu berarti kita menyerahkan kepada Allah. Jadi bedanya orang apik mbek orang gak apik. Orang baik dengan orang yang gak begitu baik itu begini. Begitu bangun yang dipikirkan itu, saya nanti melakukan apa ya? Nah, kalau orang baik, orang yang dekat dengan Allah, kira-kira begitu. Begitu bangun yang dipikirkan adalah, Allah hari ini menakdirkan apa ya? Beda nggak? Beda nggak ini? Kalau berpikir hari ini saya melakukan apa ya? Itu berarti mengandalkan kepada kekuatan dirinya. Tapi kalau yang dipikirkan jebret, bangun pagi itu dipikirkan, ya Allah, apa yang kita takdirkan Allah hari ini semoga baik. Itu berarti menyerahkan diri kepada Allah. Iki orang yang baik. Nah, setelah itu sampai tambahin niat tadi itu. Ya Allah, saya akan melakukan ini tadi itu. Insya Allah ini kalau kita lakukan setiap hari, insya Allah ditulungi oleh Allah. Ditulungi oleh Allah artinya apa yang kita lakukan itu digampangkan ngelakoni apik, dihalangi ngelakoni elek. Ini namanya ditulung namanya diberi taufik oleh Allah. Taufik itu diberikan kemampuan untuk melakukan taat, dihalang-halangi melakukan maksiat. Itu namanya taufik. Halo? Nah, itu ben gampang ngono kuwi, iku carane nglakoni. Begitu bangun tidur, sampai pikirkan seperti itu. Dipikirkan jebret, bangun tidur, alhamdulillah, ya Allah, apa yang kita takdirkan nanti untuk saya hari ini, semoga begini-begini dan seterusnya. Jangan berpikir hari ini saya melakukan apa ya. Wah, itu kelihatan mengandalkan kekuatan diri. Tapi ya dirasakne tenan di dalam hati. Dirasakne tenan di dalam hati yang betul-betul dirasakne pasrah nanggone Gusti Allah. Insya Allah nanti sepanjang hari sehari semalam itu akan diberi taufik, ditulung oleh Allah. Diberi pitulung artinya dimudahkan ngelakoni keapian. Mbuh dilala kok gampang gitu ngelakoni keapian. Begitu ngelakoni maksiat itu ono masalahnya. Mbuh kesandung, mbuh nyari sepatu nggak ada. Bisa terjadi gitu ya. Kadang kita itu melakukan maksiat, carane Gusti Allah melindungi kita dari maksiat kadang-kadang macam-macam. Mbuh diparungi jatuh, atau kemudian nggak jadi. Padahal niatnya sudah melakukan maksiat. Itu namanya ismah. Apa? Ismah. Maka dua hal ini, at-taufiq wal ismah. Diberi taufik digampangkan untuk melakoni taat. Wal ismah dilindungi oleh Allah untuk tidak ngelakoni
maksiat. Mula kalau sampai lihat status di WA saya itu billahi taufik wal isma. Ada tulisan gitu enggak? Nah, itu Pak nanti dicek ya. Karena saya sangat terkesan dengan kata-kata ini. Itu saya dapatkan di dalam kitab Minhajul Abidin dan kitab Sirajut Thalibin, saranya Minhajut Thalibin. Itu ada kata-kata billahi taufik wal ismah. Artinya apa? Semua kebaikan yang kita lakukan itu terjadi semata-mata taufik pitulung Allah, dan kita dihindarkan dari semua hal yang maksiat, keburukan, kejelekan semata-mata ismah, perlindungan dari Allah. Nah, cara menerapkannya itu tadi. Bangun tidur, coba kita lakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan bersabda siapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Sabdanya begini. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Ahabbul ibadi, adapun paling dicintainya hamba Allah ilallahi oleh Gusti Allah Ta'ala itu anfa'u, orang yang paling, itu anfa'un nasi, manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaat kepada siapa? Linnasi, kepada manusia. Orang yang paling dicintai Gusti Allah itu orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Halo? Orang yang paling dicintai Allah itu yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wis itu ukurannya. Mamula urip sampean ini, coba sampean niatkan piye carane memberi manfaat orang lain sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana? Caranya sampean niatkan cita-cita menjadi orang yang setinggi-tingginya. Jadi kalau punya cita-cita itu gantungkan setinggi-tingginya. Niatnya gimana? Kalau orang itu sudah menjadi orang yang tinggi, itu manfaatnya akan menjadi besar. Kan gini gambarnya begini ya. Kalau sampean jadi ketua RT, itu manfaatnya paling hanya RT, oke? Kalau sampean menjadi lurah, manfaatnya ya satu kelurahan itu. Kalau menjadi camat, menjadi bupati, ya manfaatnya kepada itu. Artinya keputusan yang sampean tanda tangan, yang sampean torehkan, yang sampean putuskan, itu manfaatnya segitu. Kalau saya menjadi presiden, manfaatnya ya, coba bayangkan misalnya, presiden punya keputusan untuk vaksin COVID-19 gratis diputuskan. Kalau diputuskan presiden, pengaruhnya seberapa? Seluruh Indonesia. Berarti manfaatnya sebegitu. Itu ganjarannya piro coba? Halo? Ganjarannya berapa? Bisa dihitung nggak itu? Tapi kalau diputuskan lurah, ya keputusan itu hanya berlaku hanya satu kelurahan. Artinya apa? Artinya begini teman-teman. Manfaatnya seseorang itu bisa juga dilihat dari sejauh mana kedudukan orang itu tadi di kedudukan yang peran yang disandangnya. Karena itu mumpung masih muda, sampai punya cita-cita setinggi-tingginya. Tapi niatnya jangan sampai salah. Niatnya apa? Untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang lain. Ini dalilnya. Nah, inilah yang terjadi pada para sahabat. Kenapa para sahabat itu merebutkan jabatan sebagai khalifah, sebagai pemimpin? Inilah yang menjadi pertimbangan. Jadi jangan sampai kepada para sahabat, kan terjadi itu, misalkan perang Jamal, perang Siffin, itu kan perebutan kekuasaan. Halo? Ya enggak? Dewek kaum ahli sunnah wal jamaah tidak boleh menghukumi bahwa yang diperebutkan itu adalah jabatannya. Enggak boleh.
Bagaimana? Kita mesti punya keyakinan bahwa yang diperebutkan oleh para sahabat waktu itu adalah peran untuk memberi manfaat kepada orang yang sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah ijtihad. Ya, ijtihad itu kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi semuanya sudah diniati diijtihadi, kemudian memperjuangkan sesuatu untuk memberikan manfaat kepada orang sebanyak-banyaknya. Ini artinya apa? Artinya begini, coro sampean ngerebut untuk menjadi ketua apa sih? PMI misalnya itu enggak apa-apa, asalkan diniati untuk bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi organisasi itu. Tapi kalau diniati biar jadi wah perenteng-perenteng, ya ini yang enggak boleh. Ini yang duniawi ya ini. Jadi begini, ini agak panjang dikit nggak apa ya. Cara pandang bahwa sesuatu itu ukhrawi atau duniawi itu tidak bisa dilihat dari bentuknya. Ya, paham ini ya? Saya ulangi biar clear nih. Cara pandang kita bahwa sesuatu itu apakah ukhrawi apa duniawi itu nggak bisa dilihat dari sekedar dohirnya. Contoh, orang yang kita melihat orang yang punya jabatan ini duniawi apa ukhrawi ya? Nah, sampai jadi duniawi kan? Tidak bisa seperti itu. Lihat tadi itu. Misalnya, saya ingin menjadi wali kota Jakarta Barat ini. Saya perjuangkan. Kemudian jadi. Saya memperjuangkannya, saya ingin punya keinginan dengan menjadi bupati, wali kota, saya akan atur begini, sehingga maksiat bisa dikendalikan, dan saya atur sehingga agama menjadi, wah misalnya begitu. Baik nggak ini? Niatnya baik nggak? Terus kemudian saya jadi bupati atau saya jadi wali kota. Wali kota saya tadi itu duniawi apa ukhrawi? Kalau saya peruntukkan untuk itu, ukhrawi. Halo? Jabatan tadi itu kelihatannya duniawi, tapi hakikatnya adalah ukhrawi karena niat saya baik. Mafhum gak ini? Karena itulah tadi kan ada gitu. Bil maqali bil jahmal. Jabatan yang digunakan untuk memberi manfaat kepada muslim. Berarti jah apa ini? Ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi. Nah gitu loh jadi. Ini artinya sampai nggak boleh anti jabatan. Yang penting adalah bagaimana menggunakan dan meniatkan jabatan itu. 2 hal ukurannya. Niat dan menggunakannya. Niatnya baik, gunakan yang baik. Maka dudukan jabatan itu adalah bernilai ukhrawi. Ini yang sering difahami keliru. Orang menjadi ini dianggap duniawi dan sebagainya. Bukan situ tata. Jadi cara melihatnya tadi ya. Baik ukurannya 2 itu ukurannya. Memiliki apapun itu ukhrawi kalau mengandung 2 hal. 1, diniatkan dengan niat yang baik. Yang kedua, semuanya dijalankan dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu ukurannya yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu ukuran baiknya. Nah, sepanjang apapun itu, jabatan, uang, mobil, apapun diniatkan 2 hal ini, maka itu termasuk kategori ukhrawi. Nah, sehingga definisinya, apa sih duniawi itu? Ya duniawi itu apapun yang kita miliki, yang hanya bisa kita nikmati di dunia tok. Itu namanya duniawi. Sebaliknya, apapun yang kita miliki, kalau itu punya pengaruh bisa dinikmati nanti di akhirat, itu adalah ukhrawi. Sampai punya istri yang cantik misalnya. Alhamdulillah, saya kepingin menikahi istri yang cantik. Tujuannya biar mata saya tidak jelalatan lagi. Biar terkendali cukup dengan istri yang ini. Maka istri yang cantik itu adalah ukhrawi.
ukhrawi. Karena diniatkan untuk mengendalikan Nah, biasanya dunia kan itu kan harta, wanita, tahta, apalagi Toyota. Biasanya kan itu biasanya, tapi itu tidak mutlak. Tetap kembali kepada apa tadi? Nah, buktinya tadi nih. Ternyata kita dapat memberi manfaat kepada orang lain bil makoli, bil jah, bil mal, kemudian bil badan. Ya, bil badan yang termasuk perejengan ini. Perejengan itu rupanya. Misalnya punya badannya ganteng gitu. Nah, dengan gantengnya itu kalau dipakai untuk memberi manfaat kepada orang muslim, yang gantengnya itu ganteng yang ukhrawi. Kecantikannya dipakai untuk memberi manfaat kepada orang. Nah, gimana caranya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begitu, sekali lagi cara pandang dunia ukhrawi itu. Jadi begini, kesimpulannya begini. Akhirat duniawi akhirat itu dikembalikan di hati. Itu tipis sekali pemisahnya itu. Nah, tipis sekali pemisah antara akhirat dan duniawi, dan yang bisa memisahkan itu adalah hatinya masing-masing. Misalnya Pak Kiai punya mobil 3, ya enggak? Pertanyaannya, duniawi apa ukhrawi ya? Kita enggak bisa menjustifikasi kecuali tahu hatinya beliau. Kita tahu enggak hatinya beliau? Enggak tahu, yang tahu beliau sendiri. Karena itu kita tidak boleh menjustifikasi bahwa oh itu duniawi, kedunian, kubut dunia, enggak boleh. Siapa tahu semua itu diperuntukkan untuk memperjuangkan umat, misalnya. Siapa tahu mendapatkannya itu diniatkan betul-betul untuk umat ini, untuk melindungi kehormatannya misalnya. Karena kalau menjadi pejabat publik, kalau mobilnya biasa-biasa saja, maka diejek orang lain lah. Biar tidak diejek, maka saya itu sudah ibadah. Halo? Itu juga termasuk baik. Ini masalah ini. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mana tadi kok sampai jauh gitu ya? Anfa'un nas. Tadi ya, cita-cita yang setinggi mungkin. Ini, apa manfaatnya? Kalau sampai cita-citanya tinggi, gagal-gagalnya itu ya. Kalau sampai cita-citanya presiden, kalau gagal jadi menteri. Ya kan? Kalau cita-citanya jadi menteri, kalau gagal jadi dirjen. Cita-citanya dirjen, gagal jadi direktur. Nah, tapi kalau cita-citanya itu rendah, gagal ya langsung jadi orang biasa. Sehingga banyak orang kecewa itu bukan karena tidak mencapai cita-citanya. Banyak orang kecewa karena cita-citanya tercapai dan cita-citanya itu rendah. Tuh, kenapa dulu saya cita-citanya jadi seorang gini? Getun. Jadi sekali lagi dengan pengalaman seperti ini, cita-cita setinggi mungkin. Tapi niatnya apa? Anfa'uhum linnas. Camkan betul, ini penting sekali. Wa afdhalul a'mali, adapun paling utamanya amal yang paling utama itu idkhalus sururi, memasukkan kebahagiaan ala qalbil mukmini, kepada hatinya orang mukmin, yatrudu anhujuan, yatrudu yang menolak itu menghalau, anhu dari orang mukmin, menghalau ju'an akan lapar, au yakshifu atau menghilangkan, anhu dari orang mukmin menghilangkan karban akan kesusahan,
Au yaqdi atau melakukan lahu demi orang mukmin yakdi atau membayar, yang membayar karena udur dainan ya. Au yaqdi atau membayar siapa man lahu kepada orang mukmin membayar dainan akan utang. Dainan kepada hutang. Wa afdhalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Insyaallah ini penting sekali. Sebaik-baik amal yang paling utama adalah memasukkan nilai kebahagiaan kepada orang di dalam hatinya orang mukmin. Termasuk perbuatan sing paling apapun, sekalipun dengan sekedar senyum ketemu orang mukmin, assalamualaikum sambil senyum, bahagia enggak? Nah, itu satu. Itu afdhalul amal. Sekalipun macam-macam tadi bentuknya. Misalnya ya turuduan hujuan. Ada orang lapar dikasih makan. Bahagia enggak? Bahagia. Itu afdhalul amal. Au yakshifu anhu karban. Kelihatannya susah, merengut. Kemudian dihibur, jak ngopi, kelihatan bahagia. Seneng enggak? Itu perbuatan sih. Au yaqdilau dainan. Usah mikirnya utang, ya wis tak sauris tak bebas nih. Wah ini wis top itu, amal sing top. Idkhalus surur. Jadi idkhalus surur ini macam-macam caranya. Tadi ya, jangan sampai begini. Jangan sampai idkhalus surur itu dibatasi dengan kemampuan kita. Jadi apapun bisa kita lakukan untuk membahagiakan kepada orang lain sekalipun tidak bondo. Maksudnya begini, artinya begini. Jangan sampai alasan sampai nggak punya bondo, nggak punya uang, nggak punya apa, kemudian tidak melakukan idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Sekedar kadang-kadang itu sekedar ngancani, ngerti ngancani ya, nemenin apa gitu kan bahagia gitu. Ya itu wis afdhalul a'mal itu. Jadi jangan dibatasi, aduh mau sih nggak punya uang, dan sekedar senyum gitu. Itu caranya, cara mengatur agar amal kita itu selalu bisa melakukan amal terbaik sekalipun tidak bondo, tidak modal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslatani, adapun dua perkara, la syai'a yang tidak ada sesuatu pun itu akhbathu yang lebih jijik, lebih jelek. Maksudnya akhbathu ay anjasu yang lebih jijik, lebih najis. Maksudnya najis batin ya, bukan kok najis zahir. Jijik lah kira-kira begitu. Min huma dari khoslatani, daripada dua hal tadi itu apa? Asyirku, yaitu menyekutukan billahi kepada Allah. Menyekutukan billahi kepada Allah. Wadurru, dan memberikan apa? Wadurru, dan memberikan bahaya atau menyakiti. Waduru, dan menyakiti bil muslimina kepada orang-orang muslim. Sebaliknya, kalau tadi dua hal yang tidak ada sesuatu pun lebih baik, iman dan memberi manfaat. Nah sekarang dibalik, dua hal yang tidak ada sesuatu yang paling menjijikkan kecuali dua hal, yaitu apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah. Yang kedua, memberikan bahaya atau memberikan sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain. Doror itu bahaya atau sesuatu yang tidak mengenakkan.
bisa berupa sakit, terancam, terperdaya, doror, pokoknya doror. Dua hal ini. Pertama, syirik. Nah, syirik itu ada dua. Ada namanya syirik jali. Syirik jali itu syirik yang jelas-jelas menyekutukan kepada Allah. Misalnya menyembah patung. Kayaknya sekarang nggak ada ya, kayaknya. Artinya jarang terjadi bagi orang mukmin ya. Menyembah patung, menyembah selain Allah, kayaknya enggak. Bagi orang mukmin kayaknya enggak begitu. Yang banyak itu adalah syirik khafi. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang samar. Kenapa disebut syirik khafi atau syirik yang samar? Karena memang samar, gak jelas. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi itu adalah riya. Jadi riya itu sama dengan syirik khafi. Apa itu riya? Riya itu adalah menggunakan sesuatu yang sifatnya ibadah tapi diperuntukkan selain Allah, itu namanya riya. Saya ulangi. Ibadah atau sesuatu yang bersifat ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah, itu namanya riya. Nah, riya disebut syirik, dan syiriknya itu khafi, samar, karena memang nggak jelas. Nggak jelasnya dari aspek begini. Contoh, sampean sholat Allahu Akbar, tapi sholatnya ini diniati biar dipuji, dielem oleh mertua. Berarti mertua, marah apa? Mertua. Allahu Akbar, dibaik-baikan, dihusuk-husukkan, biar mertuanya ini wah gitu ya, kira-kira gitu. Nah, orang melakukan seperti ini, bisa nggak kita sebut dia itu menyembah kepada mertua? Bisa nggak? Halo, berani nggak kita menyebut wah orang itu nyembah mertua? Bisa nggak? Ya nggak bisa juga, karena faktanya di hatinya itu tetap menganggap mertua itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu hanya Allah. Tapi disebut hanya mempertuhankan kepada Allah, nggak bisa juga secara murni, karena faktanya dia beribadah bukan untuk Allah tapi untuk makanya lawala ini, makanya samar, nggak jelas. Maka orang seperti itu disebut melakukan syirik, tapi syirik khafi, karena dituduh menyembah mertua, ya nggak bisa. Kemudian disebut apa? Tidak punya iman sama sekali kepada, juga nggak bisa. Faktanya dia ngakui bahwa Allah itu tetap Tuhannya, bukan mertuanya. Jadi karena itu sekali itu disebut syirik khafi, syirik yang sama. Nah, orang melakukan seperti itu dilihat hukumnya, dilihat. Kalau riyaknya itu 100%, maka hukumnya haram. Dia berdosa dan sholatnya itu tidak diterima Allah. Jadi sholatnya tidak diterima dan ditambah dosa. Kalau riyaknya itu imbang itu artinya ya kalau nggak ada mertua ya tetap sholat, cuman nggak semangat. Tapi gara-gara ada mertua, ya tetap sholat tapi lebih semangat. Nah, itu berarti tidak murni kepada Allah, ada dorongan sedikit yang didorong oleh mertua tadi. Nah, itu kalau menurut Allah itu imbang, maka orang ini lawala. Lawala itu tidak mendapatkan pahala dari Allah, juga tidak mendapatkan dosa dari Allah. Jadi perbuatannya muspro. Tapi secara fikih tetap sudah sah sholatnya. Secara fikih. Yang ketiga, kalau dorongan riyaknya itu lebih sedikit dari 50%,
dorongan kepada ikhlas kepada Allahnya lebih banyak, maka tetap mendapatkan pahala. Hanya pahalanya itu terkurangi dengan nilai riaknya. Nah, contohnya misalnya, kalau yang syirik syirik 100% itu kalau nggak ada mertua nggak sholat. Saya sholat karena ada mertua. Nah itu namanya riak 100%. Halo? Tapi kalau ada mertua nggak ada mertua tetap sholat. Namun sholatnya itu main-main, nggak serius. Tapi gara-gara ada mertua serius pol. Nah itu kira-kira 50% nggak dapat apa-apa. Yang ketiga ini kira-kira begini, yo tetap sholat, tetap serius, tapi ada agak ada perasaan seneng, agak ada perasaan lebih semangat kalau ada mertuanya. Kalau nggak ada mertua ya tetap sholat, tetap tapi nggak ada semangat dikit. Nah itu berarti riaknya kurang dari 50%. Nah seperti itu hukumnya, tetap dapat pahala tapi dikurangi nilai riaknya. Maksud ini ya, ini menurut pendapat ulama sing moderat kira-kira begitu lah. Ada ulama yang sadis, bukan sadis agak kenceng lah kira-kira begitu. Seperti Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam itu berpendapat ngono kuwi ora oleh apa-apa blas. Pokok ibadah kono kecampuran riak ya wis nol, utul gak ada pahalane blas. Wah, ini kan. Tapi kalau menurut Al-Ghazali ya enggak begitulah. Dilihat kan tetap ono nilai ikhlas kepada Allah. Yang ini tadi itu kan hanya penyemangat, ya tetap dihargai. Nah, Al-Ghazali mendasarkan kepada firman Allah misalnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa wa may ya'mal mithqala, barang siapa beramal sedikit pun kebaikan ya nanti akan tahu akibatnya. Barang siapa beramal sedikit pun kejelekan dia tahu nanti merasakan akibatnya. Jadi tetap sedikit pun ada harganya. Kira-kira begitu. Ini yang Al-Ghazali itu cara pandangnya seperti itu. Kalau Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam tadi itu pokoknya wis ono campuran riya ya belas. Nah itu bisa dibayangkan seperti ini. Seperti ini misalnya ya. Misalnya di situ presiden, di situ permaisuri, anak-anaknya presiden si cantik-cantik, kira-kira begitu. Saya menghadap presiden, tapi hati saya menghadap ke permaisurinya atau anak-anaknya raja. Menghadap presiden tapi hatinya ke sono. Kira-kira perasaan presiden mureh-mureh enggak? Tersinggung enggak? Nah, kira-kira begitu. Gusti Allah kira-kira begitu. Jadi nek sampean ibadah salat nang Gusti Allah, kok kecampuran riya, ya kira-kira Gusti Allah ya godhop seperti itu sehingga layak untuk diberi dosa. Layak nek apa disiksa karena menyinggung Gusti Allah. Presiden diperlakukan begitu tersinggung apalagi Gusti Allah. Nah itu caranya. Cara melihat. Jadi syirik khafi. Wadharu bil muslimin fi abdanihim, membahayakan kepada orang muslim fi abdanihim, di dalam badannya, misalkan dijewer, dijimit, dilukai, ditendang, au amwalihim, atau harta bendanya, dicuri, dikutil, digasap. Fa inna jami'a awamirillahi, karena semua perintah Allah Ta'ala itu turja'u, kembali apa jami'u awamirillah, kembali ila khoslataini, kepada dua hal. Apa itu?
at-ta'zimu yaitu mengagungkan lillahi kepada Allah Ta'ala, wasyafaqatu dan welas asih li khalqihi kepada makhluknya Allah. Li khalqihi kepada makhluknya Allah. Kenapa sih kok begitu mulianya dua hal tadi itu? Karena apapun dalam agama ini kembalinya dua hal ini. Apa? Mengagungkan kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama manusia. Urusan agama uplek-upleknya dua hal ini. Uplek-uplek itu apa? Apa? Baliknya itu dua hal ini. Nek sampai itu di hatinya merasa mengagungkan kepada Allah dan selalu punya belas kasihan kepada sesama manusia, yaitu berarti sampai punya dua modal utama dalam beragama. Wis iku sampai cekel dalam menghadapi semua kehidupan ini. Dasarnya dua ini. Dasarnya dua ini. Insya Allah jadi orang baik. Insya Allah jadi orang. Masya Allah. Semoga bisa mengamalkan. Ini diamalkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya bertanya. Misalnya, naudzubillah, misalnya ya, saya pacaran dengan Mbak siapa ini? Kemudian saya berniat ingin menyenangkan dia dengan cara saya pegang-pegang tangannya. Tapi niat saya ingin membahagiakan dia. Pertanyaannya saya, dapat pahala seperti ini tadi kan? Halo? Perbuatan saya tadi dapat pahala seperti ini tadi kan? Ya kan membahagiakan dia. Seneng nggak kalau saya pegang-pegang? Seneng nggak? Mau dia mencintai saya kok? Seneng nggak? Halo? Wong saya mencintai dia dan dia mencintai saya. Kira-kira seneng nggak? Bahagia nggak? Nah, terus kayak gini. Kira-kira saya dapat pahala yang gede seperti ini tadi, apa enggak? Halo? Ayo dijawab Kang, ayo Kang, apa Kang? Caranya? Salah. Jadi saya dapat pahala nggak? Termasuk ibadah seperti tadi nggak? Enggak. Kenapa? Karena ukuran ibadah enggak itu dua hal. Niat saja tidak cukup, cara melakukannya juga harus sesuai dengan syariat. Duanya harus dipegang. Kalau dibalik juga nggak bisa juga. Dilakukan kebaikan tapi nggak ada dorongan niat apapun juga nggak ada pahalanya. Halo? Jadi dua ini harus ada. Sampai amar ma'ruf nahi mungkar pun harus dua hal ini. Menghilangkan kemungkaran nggak boleh dengan cara yang mungkar. Membahagiakan orang lain juga nggak boleh dengan cara yang melecehkan agama dengan cara yang mungkar. Makanya hati-hati jangan kemudian lantas mentang-mentang habis motor dalil ini membahagiakan orang lain kemudian ngawur ya. Jadi tetap syariat tetap harus dipegang. Sekian apapun bermanfaat berkah untuk kita semuanya. Akhir Al-Fatihah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.